Baik, selamat sore untuk kita semua. Saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Melkianus Bulu, NPM 21810004200042, UAS Evaluasi Pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter merupakan sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, maupun lingkungan dan kebangsaan di dalam pendidikan karakter di sekolah. Semua komponen harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan karakter di sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai. Nah, sini kita akan masuk integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran. Nah, saya sedikit akan membacakan pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Sehingga pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada internalisasi dan pengalaman nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. Demikian juga pentingnya karakter dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Maka evaluasi keberhasilan penerapan pendidikan karakter di sekolah diperlukan untuk mengukur kualitas hasil pendidikan juga harus dilakukan dengan berpijak pada grand design pendidikan karakter itu sendiri. Nah, pendidikan karakter di sekolah. Keberhasilan program evaluasi pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian indikator oleh peserta didik, sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi kelulusan atau disebut SKL pada setiap jenjang pendidikan. Nah, sementara itu, banyak guru-guru kurang memahami bentuk evaluasi dalam pembelajaran berbasis pendidikan karakter, baik evaluasi secara makro atau program maupun evaluasi mikro atau kelas. Nah, peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh siswa melalui sistem penilaian yang baik. Sistem penilaian yang baik akan memberikan gambaran tentang kualitas pembelajaran sehingga pada gilirannya akan mampu membuat guru merencanakan strategi pembelajaran. Bentuk evaluasi pendidikan karakter pada dasarnya mencakup dua pokok, yaitu evaluasi makro atau program, evaluasi mikro atau kelas. Di sini kita akan membahas tentang dua pokok evaluasi pendidikan. Yang pertama, evaluasi kelas adalah evaluasi hasil belajar yang dicapai siswa. Pencapaian hasil belajar dalam pembelajaran berbasis keterampilan sosial, seperti halnya pendidikan karakter menggunakan sistem penilaian autentik. Teknik dan instrumen penilaian yang dipilih tidak hanya mengukur pencapaian akademik, tetapi juga mengukur perkembangan kepribadian siswa. Bahkan perlu diupayakan bahwa teknik penilaian yang diaplikasikan mengembangkan kepribadian bagi peserta didik
sekaligus. Bentuk evaluasi pendidikan karakter. Praktek pendidikan di Indonesia. Praktik pendidikan cenderung berorientasi pada pendidikan berbasis hard skill atau keterampilan teknis yang lebih bersifat mengembangkan kemampuan inteligensi tetapi kurang mengembangkan soft skill yang tertuang dalam emosional. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan pada perolehan nilai, hasil ulangan, hasil tes maupun hasil ujian. Banyak juga guru yang memiliki persepsi bahwa peserta didik yang memiliki kompetensi baik adalah yang memperoleh nilai hasil ulangan atau ujian tinggi. Seiring juga dengan perkembangan zaman, maka sekarang pembelajaran di sekolah harus juga berbasis pada pengembangan soft skill atau interaksi sosial. Karena hal ini sangat penting dalam pembentukan karakter bagi peserta didik. Supervisi dan monitoring. Di dalam evaluasi program bernuansa pendidikan berkarakter, maka kegiatan supervisi dan monitoring adalah dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu, kegiatan supervisi dan monitoring bertujuan untuk memberikan solusi ketika terjadi permasalahan di dalam lapangan. Yang kedua, keuntungan atau tujuan khusus supervisi adalah untuk memberikan solusi, sedangkan monitoring untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan. Di dalam kerangka pelaksanaan supervisi dan monitoring, program dan kegiatan yang bernuansa penanaman nilai-nilai karakter dapat dikembangkan berbagai macam instrumen sesuai dengan tujuan supervisi dan monitoring. Nah, yang terakhir kesimpulan. Pendidikan karakter di sekolah merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Di dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri. Pendidikan karakter di sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan.